belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang sangat terbatas. Kami andalkan Engkau saat ini, pakai, kuduskan bibir mulut kami untuk kami menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat tempat ini. Biarlah Tuhan berikan hati kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan tempat ini. Berikan kepada mereka telinga seorang murid. Mereka sungguh-sungguh menyimak pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami rindu firman-Mu. Biarlah terus bertumbuh, berkembang, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami tempat ini, Bapa, pulang dari tempat ini membawa sukacita. Dan ketika firman-Mu diberitakan, kami yakin dan percaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami sadar dari kuasa-kuasa yang suka mencuri kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami telah patahkan dengan hancurkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah pemberitaan firman-Mu berlangsung dengan tertib, dengan baik, dari awal pertemuan akhirnya terjadi di dalam Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim musik yang telah mengantar kita masuk ke hadirat Tuhan, sehingga ibadah kita pada sore menjelang malam ini menjadi ibadah yang luar biasa, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini saya ingin bertanya, siapa di sini yang merupakan jemaat yang dari awal di GBI El Sate? Boleh angkat tangan. Dari awal merupakan jemaat GBI El Sate. Oke. Ada satu, ya. Oke. Terus pertanyaan kedua untuk Moji. Nah, Moji. Apa yang kamu lihat, Moji, berkaitan dengan pertumbuhan jemaat kita di GBI El Sate? Apakah semakin hari semakin naik atau statis? Naik, begitu kan? Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang ingin kursi-kursi yang kosong ini jemaat-jemaat baru? Angkat tangan. Luar biasa. Bapak Ibu, ternyata ada rahasianya, ya. Setiap apa yang terjadi ada rahasianya. Rahasianya di firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kunci keberhasilan untuk bagaimana kita menuai jiwa-jiwa. Kalau kita lihat di sekeliling kita, di Ketapang sampai saat ini ada lebih dari 17 ya itu ya, denominasi gereja. Ada yang dari awal tuh apa ya bahasanya itu, hidup tak mau mati pun sudah. Bertambah juga tidak, ya itu saja, bahkan jemaatnya pada kabur. Ini harus dicari akar masalahnya. Kenapa? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, melalui hambanya gembala pembina kita Pak Wilan, ya, kita diajar untuk mengetahui rahasia itu. Maka pada kesempatan ini kita masih membahas tema Markuria dengan subtema rahasia pertambahan jiwa-jiwa bagian 2. Kenapa harus bagian 2? Ya, karena minggu yang lalu sudah disampaikan bagian yang pertama, ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk melihat kilas balik minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bu Tina. Coba pengumuman. Tidak bisa otomatis, Pak. Ya. Tidak bisa otomatis. Oh, nggak bisa ya? Oh, tadi bisa ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu Bu Tina menyampaikan, ya, ada 2 kunci
ada dua rahasia, ya, bagaimana agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Yang pertama adalah adanya pemberitaan, kesaksian tentang kematian, ya, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Bagaimana orang mau menerima Yesus kalau tidak ada yang memberitakan, dan pemberitaannya tidak boleh terputus-putus, tetapi harus secara terus-menerus, ya. Ibaratnya kalau kita sering digesek-gesek, ya, itu kita akan berubah, ya. Ada pula pepatah mengatakan dalam bahasa Jawa, widing terkon jalan sekelino, ya. Cinta itu tumbuh karena terbiasa. Nah, demikian pula kalau ada yang memberitakan firman Tuhan secara terus-menerus tentang kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka orang akan bergerak. Roh Kudus akan menggerakkan orang itu, ya, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, adanya tanda ajaib. Pemberitaan firman Tuhan akan menjadi lebih lengkap, akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih berkuasa ketika disertai dengan tanda-tanda ajaib. Nah, hal ini terjadi pada zaman gereja mula-mula, bahkan juga sampai saat ini, ya, pada zaman para rasul. Ini luar biasa, sehingga terjadi gerakan yang luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa. Ini minggu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Tina, ya, Ibu Tina. Nah, dua hal tadi secara indah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2, ya, ayat 32 sampai 33, Kisah Para Rasul 4 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Lalu berikutnya juga dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43, Kisah Para Rasul 4 ayat 33, Kisah Para Rasul 5 ayat 12, lalu Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16, dan juga Ibrani 2 ayat 4. Saya tidak membahas masalah ini, tapi fokus kita pada sore hari ini adalah membahas yang bagian 2. Next. Iya. Yang bagian 2 apa? Nah, sana. Katakan perubahan hidup yang dilihat setiap hari. Ini dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 44 ayat 46, Kisah Para Rasul 4 32 sampai 33. Bisa dilihat di bawah, ya, coba. Next. Terus. Ada, sudah saya siapkan. Terus. Iya, ini, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah. Bilang, Bang. Oh iya, kok bisa? Ya. Nah, ini Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Next. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 32 sampai 33, ini berbicara tentang cara hidup yang jemaat yang pertama.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali ke atas, ya. Ini cara hidup jemaat perdana, cara hidup jemaat mula-mula setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, setelah mereka mendengarkan pemberitaan oleh para rasul, maka terjadi perubahan hidup. Nah, luar biasa. Saya yakin di sini juga begitu. Jemaat Tuhan GBL Sade dari waktu ke waktu juga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena ketika firman diberitakan, itu kita digesek, kita dimurnikan. Apalagi kalau kita dengan rutin membaca, merenungkan firman Tuhan, itu lama-lama akan mengikis hal-hal yang negatif dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau menjadi orang Kristen setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tidak berubah, ini perlu dipertanyakan. Wahai orang-orang muda, jadilah teladan. Orang-orang muda Kristen GBL Sadai, jadilah teladan kalian dalam hal pergaulan, dalam hal kekudusan, dalam hal kesetiaan, dalam hal kasih. Harus menjadi teladan, harus menjadi lebih baik. Kalau dulu kita ada masalah dengan orang tua kita bereskan, sehingga hubungan antara anak dan orang tua itu menjadi harmonis. Kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan, ketika menyaksikan anaknya setelah menjadi orang Kristen berubah, maka dia akan tertarik, ya. Untuk apa? Untuk bergabung dengan kita. Nah, itu minimal apa? Senang. Oh, anakku sekarang berubah ya, setelah ketemu sama ibu gembala Lili, setelah sering ke sana, jadi anak yang berbakti, anak yang suka menolong, tidak melawan orang tua lagi. Wah, itu kebanggaan yang luar biasa. Meskipun sama seperti pada gereja mula-mula, ya, orang Yahudi pada waktu juga tidak menerima kesaksian Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak, tapi apa? Mereka sangat suka melihat persekutuan orang Kristen. Lari. Oh, ini ya. Mereka sangat senang melihat persekutuan orang Kristen tersebut, ya. Jadi kenapa senang? Karena ada perubahan tadi. Di dalam diri jemaat mula-mula itu memancarkan kasih, memancarkan kesatuan hati, kebersamaan, ya. Sehingga apa dampak yang kedua? Jiwa-jiwa baru berdatangan karena pelayanan para rasul, disambut baik oleh orang-orang percaya dengan penuh kasih dan perhatian. Ini penting, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus seperti magnet. Magnet itu menarik. Menarik siapa? Menarik orang lain untuk datang mengenal kita. Kalau kita bawa kepada Tuhan, dimanapun kita berada, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam keluarga kita, ya, harus bisa menjadi contoh. Contoh apa? Yang paling utama, orang Kristen kasih, kejujuran, tanggung jawab. Tadi pagi saya sudah bercerita, ada saya punya kenalan, dia seorang yang servis
laptop, segala macam. Dia bilang begini, Pak, jujur, saya lebih percaya dengan orang Kristen ketimbang dengan teman-teman yang seagama dengan saya. Saya tanya, kenapa Pak? Karena setiap kali saya ketemu dengan orang Kristen, mereka itu jujur. Mereka tidak suka berbohong. Mereka bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Berarti apa di situ? Dalam hidup kita harus selalu memuliakan Tuhan. Jangan sebaliknya malah menjadi batu sandungan ya, untuk orang lain. Bagaimana orang yang mau datang kepada Tuhan kalau kita yang orang Kristen menjadi batu sandungan? Jangan jadi orang Kristen. Lihat itu keluarganya Pak Agus, suami istri aja berantem terus, hari-hari berantem, piring terbang. Ya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana menjadi orang Kristen? Karena kita sudah tahu firman, kita menyelesaikan setiap persoalan dengan masalah, dengan firman, ya. Satu kejadian yang itu membekas dalam hidup anak-anak. Waktu itu berantem, dua kakak beradik. Lalu saya pun pusing waktu sebenarnya. Tapi waktu saya masih aktif di GBI Betani, ya, waktu Betani. Lalu saya bilang, "Sudah, sekarang kalian mandi, ayo kita berdoa." Setelah berdoa, nggak sama marah, karena mereka sampai nangis-nangis. Ya, kakak beradik itu nangis-nangis. Terus saya ajak membaca firman Tuhan. Hormatilah ayah ibumu agar bla 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 bla. Saya tanya, ini yang berbicara Bapak atau Tuhan? Lalu kata anak saya yang pertama, Tuhan Bapak. Terus tadi kalau kalian berantem dengan adik, itu menghormati Bapak tidak? Tidak Bapak. Berarti menghormati Tuhan tidak? Tidak Bapak. Berarti berdosa tidak? Berdosa. Kalau kalian berdosa apa yang kalian lakukan? Saya tantang begitu, kalau mereka berpeluk-pelukan nangis. Begitulah sampai sekarang hubungan antara abang dan adik itu selalu baik. Ya, ketika adiknya nggak punya uang atau tahu dia dalam keadaan sulit, itu abangnya membantu. Ya, jadi kita mendidik anak-anak kita dengan firman. Kalau dengan kata-kata mungkin habis kata-kata, kadang-kadang malah ini yang sampai uang itu nggak berubah. Nah ini. Ya, next. Ya. Perilaku yang baik itu membuat orang lain senang bergaul. Nah tadi, kalau kita berperilaku yang baik, maka orang senang bergaul. Berarti apa? Orang mendatangi kita. Mereka berminat kepada kita. Nah ini, disukai, bahkan diminati oleh semua orang. Jangan malah ketika ketemu dengan orang Kristen, aku salah bicara orang Kristen. Itu pemula, pembohong, suka menipu. Orang gimana mau datang? Bagaimana mengenal Tuhan? Kalau kita seperti itu. Nah, ini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru ke dalam gereja mula-mula. Tuhan sendiri yang kirimkan jiwa-jiwa baru untuk bergabung ke dalam gereja. Jadi pertambahan jiwa-jiwa itu bukan hasil kerja kita, bukan hasil usaha kita, tetapi karena karya Roh Kudus. Tugas kita dalam memberitakan firman yang kita beritakan, dialah Roh Kudus yang bekerja. Ya. Kalau orang itu memang harus diselamatkan oleh Tuhan, dia akan menerima firman itu. Ya. Karena apa? Kalau kita paksa pun hasilnya juga jelek. Ya. Orang yang menjadi Kristen karena terpaksa dengan orang yang menjadi Kristen karena mengalami, kata ibu tadi, perjumpaan dengan Tuhan, itu kayak bumi dengan langit. Kalau orang yang menjadi Kristen karena keturunan, karena biasa-biasa saja, itu mudah goyah. Mungkin karena kedudukan, mungkin karena harta, mungkin karena pasangan hidup, kita mudah goyah. Tapi kalau orang sudah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, maka orang itu sekalipun ada badai,
tetap akan setia di dalam pemiringan akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Ini orang-orang yang hebat. Itu ada damai sejahtera luar biasa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu diawali dengan mengalami kasih mula-mula. Ketika kita mengalami kasih mula-mula, maka kerinduan kita itu hanya satu, menyenangkan hati Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus semakin dikuatkan dan dikuatkan. Karena banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hari ini tobat, besok kemana? Ringan itu. Jangan. Kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Itu penting. Nah, kita senang kalau tadi di gereja kita juga dari waktu ke waktu bertambah jemaat. Meskipun ya kadang-kadang setelah bertambah ada angin, lalu diterpa angin, lalu ada yang pergi. Nah, justru itu dimurnikan. Tapi kita tetap harus menjalin hubungan dengan yang pergi meninggalkan kita. Nggak boleh kita benci, enggak. Mungkin itu rencana Tuhan, dia untuk apa? Untuk juga mengembangkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga karena itu roh perpecah yang ditabur juga bisa. Udahlah, enggak usah lagi. Yang penting dia tetap dimanapun mereka melayani, tetap bisa bertumbuh. Ya, beberapa waktu lalu saya berkomunikasi dengan seseorang. Halo Pak, salam. Dengar-dengar Bapak sekarang beribadah di gereja ini ya? Iya Pak, tapi saya sudah pindah. Pindah kemana Pak? Saya kembali ke gereja asal. Ternyata dia sudah pindah kemana-mana. Dalam beberapa tahun itu pindah sampai 3 kali pindah ke gereja. Tapi akhirnya kembali ke gereja asalnya. Kalau kita mencari gereja sampai kiamat pun tidak akan pernah kita menemukan gereja yang yang tidak punya kekurangan. Ya, pasti ada. Termasuk gereja kita pasti ada. Mungkin ini saya nggak setuju dengan ini. Mungkin ini saya penyimpan yang ini nggak cocok. Dan biarlah kita mengikuti apa kata firman. Kalau kita di sini kita bisa bertumbuh. Kenapa? Kita harus kabur dari gereja. Ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya di sini bisa bertumbuh. Tapi jujur ya, sebenarnya sudah sejak awal saya memang meskipun saya dilahirkan setelah lahir baru itu di GPDI ya, tapi saya beribadah di GBI ya. Baik GBI Bitani maupun GBI waktu GBI Indonesia Barat Pak Niko, lalu GBI-nya Pak Dilan, tetap GBI meskipun sempat terhilang, tapi bilang saya ya, kamu nggak boleh kemana-mana, kamu di sini rumahmu, ya Tuhan pakai hambanya untuk menangkap saya, itu Tuhan, saya senang sekali. Lalu yang berikutnya, yuk kita lihat. Aktif menambahkan jiwa-jiwa baru setiap hari. Nah, Tuhan yang aktif, bukan kita. Bagian kita adalah mengabar. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian kita adalah bersaksi. Itu aja. Mengenai hasil, biarlah petugas yang bekerja. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya. Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Bayangkan tuh, dari 120 orang menjadi 3.000 orang. Berapa kali lipat? Siapa? Tuhan, bukan manusia yang menambahkan ya. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47,
Tuhan secara aktif terus menambahkan dengan jiwa-jiwa baru setiap hari. Bapak Ibu, pada gereja yang luar biasa pertumbuhan jemaatnya. Saya nggak tahu itu, kalau berbicara tentang kualitas saya nggak tahu. Gereja itu ada di Korea. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Paul Yonggi-cho. Itu luar biasa dasarnya pertumbuhan gerejanya, atau disebut juga David ya, David Yonggi-cho. Lalu di Indonesia, gereja yang pernah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dasarnya di Indonesia ada di Surabaya, namanya Gereja B. Tuhan kirim terus jiwa-jiwa. Kenapa? Cuma mereka mengandalkan Tuhan, ya. Oke. Tuhan terus berkarya di dalam gerejanya, melalui gerejanya, dia terus menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Gerejanya itu siapa? Gerejanya itu kita ini, ya. Jemaat-jemaat Kristen inilah gerejanya yang dipakai Tuhan untuk terus berkarya, ya. Agar semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, maka wajib hukumnya untuk juga memberikan dengan cuma-cuma. Ya. Apakah waktu itu Bapak Ibu menerima keselamatan bayar? Enggak kan? Enggak, gratis. Maka kita juga harus memberikan kepada orang lain gratis. Tapi tentu kita masing-masing punya karunia. Mungkin ada yang karunianya memang seperti itu, karunia yang mengadakan mukjizat, memberitakan Injil. Masing-masing punya karunia. Jangan berkecil hati. Hidup kita itu yang paling utama. Kalau kita berani, hidup kita sudah diubahkan dan berani bersaksi, maka yakinlah akan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Bahkan kursi-kursi yang kosong ini suatu saat nanti akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berbohong. Janjinya selalu ditepati. Ya. Ini bedanya dengan Tuhan yang lain. Ya. Kalau Tuhan kita ini Allah yang menjara, Allah yang campur tangan dalam kehidupan umatnya. Nah, beda kan? Jelas. Dan itu saya bukan hanya ngomong, karena saya mengalami perjumpaan. Kalau saya cerita berbalik ke masa lalu, balik saya dari keluarga Katolik dulu. Terus apa? Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan, tidak tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Pada itu hanya ritual gitu, ya. Sampailah akhirnya ada seorang misionaris dari Papua. Saat begitu meninggal itu kok heran ya, orang penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Itu di perempatan jalan waktu itu. Lalu kami ngobrol. Setelah ngobrol apa? Kami ajak, ayo main ke rumah. Belum kenal, mau ada masalah didoakan seminggu beres. Ya. Puji Tuhan kemarin nyambung lagi di Papua. Dia punya sekolah Alkitab di sana, sekolah teologi, ya. Dia sudah sampai ke Amerika Serikat, pelayanannya ke Kanada, ke Hawaii, tapi Tuhan kembalikan lagi ke Papua, ya. Itu luar biasa. Kenapa saya tertarik? Ya tadi karena kesaksian hidup, ya. Menarik. Kalau tidak mungkin saya enggak, ya. Tapi waktu itu prosesnya panjang. Tidak kami langsung menerima sebagai orang Kristen. Tidak, karena kami merantau. Lalu baru ditangkap Tuhan di Kalimantan Selatan tahun 97, ya. Tahun 97 baru ditangkap Tuhan. Kenapa? Tadi kesaksian dari hambanya yang luar biasa. Kok kenapa ya kok kalau di Kristen kok peduli gitu loh. Ada jemaat yang bermasalah datang didoakan. Lalu apa? Memberikan kekuatan. Luar biasa. Kalau kami mengambil keputusan jadi orang Kristen. Padahal sebelumnya saya sempat masuk
kunci dari pertambahan jiwa yang banyak tadi adalah kata tiap-tiap hari. Dari setiap hari Tuhan tambahkan. Kalau kita memang belum sampai setiap hari. Ya puji Tuhan, yang bisa mendengar dari Pak Gembala kita, Gembala pembina kita. Kalau nggak salah, Gembala pembina kita meminta kepada Tuhan Desember ini ya Bu ya, kalau nggak salah itu 4.000. Sekarang udah 3.600 berapa? Nah itu luar biasa. Dengan iman semakin banyak jiwa-jiwa yang datang. Tapi memang saya salut ya sama Pak Gembala ini. Pak Gembala itu benar-benar dipakai Tuhan, berhikmat. Caranya bagaimana? Bukan Pak Gembala lalu terjun, enggak. Seperti teladan yang diberikan oleh Imam Jitro. Nah itu diambil oleh Pak Gembala, ya. Imam Jitro itu menasihati Musa, ya. Dan itu dilaksanakan. Maka dibentuklah Pomsel untuk merangkul, untuk menolong jiwa-jiwa yang tersesat, yang mencari Tuhan, ditangkap orang-orang muda. Lalu apa? Di mana-mana dibawa ke gereja lalu bertumbuh dengan satu. Mungkin nanti bisa suatu saat nanti bisa menyamai si pendeta Paul Yong Wijo, bisa ya. Bagaimana gereja kita? Bisa saja kalau di antara kita tadi melakukan ya, dan juga disertai doa. Karena dari tahun 2000 itu sudah dikatakan oleh Pak Niko waktu itu saya masih di sana, itu selalu dikatakan tahun pelipat gandaan. Ya. Berlipat enggak ternyata? Oh berlipat. Gereja GBI itu ada satu ya Bu ya. Wah sekarang udah jadi 1, 2, 3, 4, Kedawangan ada, Timur juga ada. Wah itu kan. Terus sempalan dari GBI ini ada di Suara Kebenaran. Jadi banyak berlipat. Ini tidak berbicara tentang ya, tapi tentang orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Ya. Kita nggak usah lihat denominasi. Semakin banyak orang yang diselamatkan, pelipat gandaan tadi benar-benar terjadi. Nah ini, itu juga karena puasa doa. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya mengajak, saya menantang kepada orang-orang muda yang di tempat ini sanggup tidak untuk menjadi saksi Tuhan. Sanggup? Amin. Puji Tuhan. Kita berikan Tuhan yang berdoa. Orang-orang muda yang hebat dari PPLKB siap untuk menjadi saksi Kristus, untuk menemui jiwa-jiwa. Yang bapak-bapak siap tidak? Ini ada bapak berapa ini? 1, 2. Nah, siap tidak bapak-bapak? Nah, kalau itu pasangan muda belum ya? Belum bapak ya? Pasangan muda dia belakang? Belum. Nah, tapi ini muda. Siap juga, ya. Yang belum punya pasangan pasti siap, ya. Yang pasangan muda, oh selalu siap. Nah, dia di belakang. Luar biasa. Hai, yang nenek siap tidak? Iya, luar biasa. Saya senang banget ya. Di mana kita menjadi saksi? Dimanapun kita bisa menjadi saksi. Tempat kerja, dalam keluarga, bisa nggak? Bisa, ya. Di jalan ketemu orang. Tadi saya ketangkep lewat di jalan. Nah ini bisa. Nenek yang bijak, karena nenek ini seorang Kristen. Cara dia mengasuh cucunya. Lalu tangga sebelahnya, kok nenek ini hebat ya, cara ngasuh cucu. Lalu apa? Setelah yang orang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Lalu ikut, Nek, nanti sembahyang di mana? Di gereja GBI saja. Aku ikut, ayo. Dalam apa tadi? Contoh ya, saya ingatkan sekali lagi. Menjadi contoh dalam hal kekudusan. Wahai Bang Talis, siap tidak? Siap.
menjadi contoh dalam ketulusan, kesetiaan, iya, ya. Dalam apa lagi? Kejujuran, tanggung jawab. Wahai Bu Reni, siap tidak menjadi contoh dalam hal kasih? Jangan sampai ada piring terbang. Iya, nggak boleh. Kalau ada masalah dengan Bang Dewa, bicarakan baik-baik. Ketika apa itu? Lupa. Isra sudah tidur, bicara Pak, aku minta maaf ya. Iya ya, bilang Bang Dewa ya. Iya. Bijak. Jangan ada masalah, selesaikan di depan anak, nanti anaknya trauma, ya. Ini saya berbagi tentang hidup keluarga ya. Apakah waktu nggak punya masalah? Oh banyak. Apakah selalu mulus-mulus saja hubungan dengan ibu? Tidak. Kami juga kadang-kadang berbeda pendapat. Tapi ya tadi sekarang menjadi gimana ya? Setelah saya ibu saya untuk di sini, ini harus hati-hati karena disuruh orang tuh. Bagus. Bisa aja ngomong di luar, tapi tidak bisa. Bukan repot kayak gitu ya. Jadi ini dituntut kita bisa menjadi contoh ya. Bukan hanya menuntut, tapi kita harus memberikan teladan. Betul? Betul. Siapa itu lupa namanya? Mochi, ya Mochi. Mochi luar biasa loh. Tadi Mochi itu mencarikan obat, menurut saya untung nggak ada. Iya loh Bu, iya. Karena obatnya itu namanya sudah, waduh. Namanya apa obatnya? Sakti. Wah, sakti banget ini. Gara-gara gila. Oh itu ya. Ci Agustina, kembaran itu yang gila. Pak, ya saya telepon Mochi ya untuk menjadikan obat. Ya. Obat apa namanya? Sakti. Oh, ya. Sudah kan, Mochi mana obatnya? Itu Pak, untung nggak ada. Apa tadi banyak nih? Sakti, oh berarti nggak sakti karena nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Ya, kasih. Bersaksi sampai kapan? Apakah hanya saat ini atau sampai hari Minggu nanti? Atau sebulan ini atau setahun ini? Tidak. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Anda ingin dulu depan. Saya undang di musik untuk ke depan. Oke. Sekali lagi, di akhir firman ini kesimpulannya adalah ada 4 kunci agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Yang pertama, adanya pemberitaan, kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, adanya tanda ajaib dan mukjizat yang terjadi dalam pelayanan. Yang ketiga, ya, terjadinya atau adanya perubahan hidup yang dilihat setiap hari. Dan yang keempat, ya, tadi adalah secara Tuhan nanti akan menambahkan jiwa-jiwa. Ini Tuhan yang bekerja. Saya ada Tuhan. Bapak, hamba-Mu telah selesai dengan mengisi hakim Tuhan. Berikan kekuatan pada setiap kami untuk kami terus menjadi saksi-Mu, bukannya saksi Tuhan, tapi sepanjang hidup kami, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Mari kita angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Sampai
Yesus datang, kita harus bersaksi. Berarti setiap kesempatan dalam hidup kita harus bersaksi. Terima kasih Bapak, ini janji kami, ini komitmen kami untuk kami terus bersaksi. Berikan kekuatan pada setiap kami. Firman-Mu yang membangun tabur saat sore hari ini Bapak tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar aku materekan dalam hati setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memampukan Tuhan untuk kami menjadi penuai jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, semakin hari kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan yang gereja kali tempat ini.